Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rahmadanti Kerunisa, NIM F10711911005 dari kelas 3A1 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi biologi yaitu ribosom dan sintetis protein. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dea Fitri Handayani dengan NIM F10711911006. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses transkripsi. Halo, saya Lisma Tiara Putri dengan NIM F10711911008. Saya akan membahas tentang proses translasi. Nah, yang pertama adalah ribosom. Sebenarnya ribosom itu apa sih? Ribosom itu adalah salah satu organel sel yang terdapat di dalam sel dan fungsinya itu sebagai tempat terjadinya sintetis protein. Nah, ribosom ini bentuknya berukuran kecil dan padat dan berdiameter 20 nanometer serta terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom, dan yang disebut itu ribonuklea protein. Jadi, secara keseluruhan, ribosom merupakan organel sel yang berbentuk kecil berupa butiran nukleoprotein. Nah, di dalam sel eukariotik ini, ribosom ini memiliki bentuk yang bulat dengan diameter 25 nanometer. Serta pada sel prokariotik ini, diameter ribosom itu lebih kecil lagi. Nah, ribosom ini tersusun atas subunit besar dan subunit kecil, yang di dalamnya ribosom ini berisi RNA ribosom atau RNAR dan protein. Nah, ribosom ini menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida, yaitu protein, dengan menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA atau RNA transfer pada proses translasi. Di dalam sel ini, ribosom tersuspensi di dalam sitosol atau terikat pada retikulum endosplasma kasar atau pada membran inti sel. Nah, ribosom ini merupakan komponen sel yang merupakan protein dari semua asam amino. Sebenarnya, ada yang tahu nggak fungsi utama dari ribosom? Nah, kita kasih tahu ya, fungsi utama ribosom adalah melakukan proses pembentukan protein. Nah, ribosom ini menyusun urutan asam amino menjadi peptida, yang sesuai dengan cetakan di dalam RNA messengers atau mRNA. Nah, ribosom ini menjadi tempat terjadinya sintetis protein yang terjadi di dalam sel. Rangkaian proses sintetis protein ini dinamakan dengan dogma sentral. Nah, protein yang dihasilkan di dalam proses sintetis ini nantinya akan digunakan oleh sitoplasma. Lalu, pembentukan atau sintetis protein ini menjadi fungsi dari utama ribosom itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ribosom serta fungsi-fungsinya, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sintetis protein. Nah, sebelum mengetahui pengertian dari sintetis protein ini, perlu kita ketahui pengertian dari protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain menjadi rantai asam amino dengan ikatan peptida. Nah, molekul protein ini mengandung karbon, oksigen, nitrogen, dan ada kalanya mengandung sulfur dan fosfor. Lalu, proses sintetis protein ini pengertiannya merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat di dalam linear menjadi protein di dalam tubuh kita.
Nah, di sini peran DNA dan RNA itu menjadi sangat penting karena memiliki keterlibatannya di dalam proses sintetis protein ini. Selanjutnya, molekul DNA ini merupakan sumber pengodoan asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein dan tidak terlibat secara langsung di dalam proses sintetis protein ini. Sementara, molekul RNA ini merupakan hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Nah, molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Selanjutnya, di dalam sintetis protein ini terdapat 3 aspek penting yang terjadi di dalam prosesnya. Yang pertama itu adalah proses berlangsungnya sintetis protein ini yang terjadi di dalam sel, baik dari sel hewan maupun di sel tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintetis protein. Yang ketiga yaitu mekanisme asam amino penyusun protein ini pada suatu sel berpisah membentuk protein-protein yang memiliki ciri yang spesifik. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sintetis protein tadi, maka kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dari transkripsi dan translasi, yang mana 2 proses tersebut merupakan bagian dari proses sintetis protein. Nah, terdapat jembatan antara DNA dan sintetis protein ini, yang mana jembatan tersebut disebut dengan asam nukleat RNA. Nah, RNA ini secara kimiawi ini mirip dengan DNA. Hanya saja RNA ini mengandung gula ribosa sebagai pengganti deoksiribosa dan mengandung basa nitrogen urasil sebagai pengganti timin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap nukleotida ini di sepanjang untaian DNA mengandung adenin, guanin, sitosin, atau timin sebagai basanya, sedangkan pada RNA ini mengandung adenin, guanin, sitosin, atau urasil sebagai basanya. Nah, terlihat kan perbedaan dari DNA dan RNA. Selanjutnya, molekul RNA ini biasanya terdiri dari 1 untaian tunggal, sedangkan molekul DNA ini terdapat 2 untaian DNA yang dinamakan dengan double helix. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prinsip dasar transkripsi. Transkripsi ini merupakan sintetis di bawah arahan DNA yang merupakan sintetis dari RNA. Kedua asam nukleat ini menggunakan bahasa yang sama dan informasi yang hanya ditranskripsi atau disalin dari 1 molekul menjadi molekul lain. Selain itu, menjadi cetakan untuk sintetis untai komplementer baru saat replikasi DNA. Untaian DNA ini juga dapat berperan sebagai cetakan untuk merakit sekuens nukleotida RNA komplementer. Lalu, molekul RNA ini ditranskripsi dapat dikirimkan dalam banyak sekali salinan. Lalu, transkripsi ini merupakan istilah umum untuk sintetis RNA jenis apapun dengan cetakan DNA. Jadi itu intinya. Lalu, tempat terjadinya transkripsi ini kira-kira di mana ya? Ada yang tahu? Nah, transkripsi ini terjadi di dalam nukleus atau inti sel dan di dalam messengers RNA atau mRNA ke sitoplasma di mana tempat terjadinya translasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari translasi. Translasi ini merupakan sintetis polipeptida yang terjadi di bawah arahan mRNA atau RNA messengers. Selama tahap ini, terjadi perubahan basa,
yang mana sel harus menerjemahkan atau mentranslasi sekuens basa molekul mRNA menjadi sekuens asam amino polipeptida. Lalu, sekiranya tempat terjadinya translasi ini merupakan di ribosom, yang mana partikel-partikel kompleks yang memfasilitasi penautan teratur asam amino menjadi rantai polipeptida. Nah, begitu dia prinsip-prinsip dasar dari transkripsi dan translasi. Komponen-komponen transkripsi. Yang pertama itu ada RNA polimerase, promotor, terminator, dan unit transkripsi. Yang pertama yaitu RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini berfungsi untuk memisahkan kedua untai DNA dan menggabungkan nukleotida RNA saat membentuk pasangan basa di sepanjang cetakan DNA. Selanjutnya yaitu promotor. Promotor merupakan tempat transkripsi gen dimulai dan berakhir. Selanjutnya ada terminator. Terminator itu pada bakteri berfungsi sebagai sekuens yang menandakan akhir transkripsi. Nah, yang terakhir ada unit transkripsi. Unit transkripsi merupakan rentangan DNA yang ditranskripsi menjadi molekul DNA. Pada sel eukariotik, transkripsi terjadi di inti sel atau nukleus, di mana DNA digunakan sebagai tempat membuat RNA duta atau RNA messenger. Selama transkripsi, DNA pada gen digunakan sebagai tempat untuk membuat untai RNA duta dengan bantuan RNA enzim polimerase. Proses transkripsi melalui 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses inisiasi, wilayah promotor berfungsi sebagai tempat RNA polimer yang melekat pada molekul DNA sehingga menyebabkan sebagian dari double helix terbuka. Akibat terbukanya pita DNA atau double helix, basa-basa pada salah satu pita menjadi bebas, sehingga memberi kesempatan basa-basa pasangannya menyusun RNA duta atau RNA messenger. Nah, proses inilah yang disebut dengan elongasi. Pada proses terminasi, RNA polimer menuju bagian terminator gen. Setelah transkrip RNA duta selesai dicetak, untaian DNA dan transkrip RNA memisahkan antara satu sama lain. RNA duta yang membawa kode untuk protein disebut dengan exons, dan bagian yang tidak membawa kode disebut dengan introns. Agar RNA messenger dapat digunakan pada proses translasi, intron yang tidak mengkode harus dihilangkan dan modifikasi seperti tutup ujung aksen 5 dan penambahan sebuah ekor poli A pada ujung 3 aksen. Proses ini disebut dengan penyambungan intron. Hal ini dilakukan oleh kompleks yang dibuat dari protein dan RNA yang disebut dengan spliceosome. Kompleks ini menghilangkan bagian intron dan sendi ekson yang berdekatan untuk menghasilkan untaian RNA messenger yang matang. Kemudian, RNA messenger akan meninggalkan inti sel melewati pori-pori dan memasuki sitoplasma untuk memulai proses translasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses translasi. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang komponen-komponen yang berperan penting dalam proses ini. Dalam proses translasi, sel akan menerjemahkan pesan genetik dan membangun polipeptida sesuai dengan pesan tersebut. Nah, sang penerjemah ini disebut dengan transfer RNA atau tRNA. Fungsi dari tRNA adalah untuk mentransfer asam amino dari kumpulan asam amino yang terdapat di sitoplasma menuju ke ribosom. Nah, di ujung tRNA ini terdapat triplet nukleotida yang disebut dengan antikodon. Yang mana antikodon ini akan berpasangan basa dengan kodon komplementer pada mRNA. Nah, antikodon tRNA dan kodon mRNA ini akan dipasangkan secara spesifik oleh ribosom. Yang mana ribosom ini memiliki 3 situs. Yang pertama adalah situs P
P, yang kedua adalah situs A, dan yang ketiga adalah situs E. Translasi ini bersifat sederhana secara prinsip, namun bersifat sangat kompleks dalam segi biokimiawi dan segi mekanismenya. Nah, untuk itu langsung saja kita akan lihat secara jelas bagaimana mekanisme dari proses translasi ini. Basa nitrogen dikelompokkan dalam 3 digit kode yang disebut dengan kodon. Nah, kode genetika ini terdapat atau terdiri dari 64 kodon dan hampir semua kodon ini mengkode untuk asam amino tertentu. Ada 4 jenis kodon khusus, yaitu 1 untuk mulai atau start kodon, yaitu AUG, dan 3 kodon lain yang disebut dengan stop kodon yang terdiri dari UGA, UAG, dan UAA. Nah, translasi ini dimulai dengan untai RNA messenger yang berikatan dengan subunit ribosom terkecil pada ujung kodon mulai atau start kodon. Setiap asam amino ini dibawa ke ribosom oleh molekul RNA transfer yang spesifik. Jenis asam amino ini ditentukan oleh urutan antikodon pada RNA transfer. Pemasangan basa komplementer terjadi antara kodon RNA messenger dan antikodon pada RNA transfer. Setelah RNA transfer inisiator berikatan dengan kodon mulai, subunit ribosom besar ini akan berikatan untuk membentuk kompleks translasi, dan inisiasi pun selesai. Nah, pada subunit ribosom besar, terdapat 3 ruang jelas yang dinamakan dengan tempat E, P, dan A. Nah, selama elongasi ini, individu asam amino dibawa ke untai mRNA oleh sebuah molekul tRNA mengikuti pemasangan basa pada kodon dan antikodon. Tiap antikodon ini akan dicocokkan oleh asam amino khusus. tRNA yang terisi akan berikatan dengan tempat A dan membentuk suatu ikatan peptida antar asam aminonya, dan salah satu yang mendempet ke RNA transfer di tempat P. Nah, kompleks itu akan bergeser satu kodon ke kanan ketika RNA transfer yang kosong keluar melalui sisi E, dan tempat A pun akan terbuka untuk menerima RNA transfer berikutnya. Elongasi akan terus berjalan sampai berakhir di kodon stop. Faktor penghenti atau kodon stop akan berikatan dengan tempat A pada kodon stop, dan polipeptida pun akan dilepaskan dari RNA transfer pada tempat E. Nah, kompleks tersebut pun akhirnya berpisah dan dapat berkumpul kembali untuk memulai proses lagi dari inisiasi. Nah, tujuan translasi ini adalah untuk memproduksi polipeptida secara cepat dan akurat. Setelah pelepasan polipeptida ini harus dimodifikasi sebelum siap untuk berfungsi lagi. Modifikasi ini mengambil tempat di organel yang berbeda untuk protein yang berbeda pula. Untuk menyekresikan enzim pencernaan ke lambung atau usus, polipeptida diterjemahkan ke retikulum endoplasma. Kemudian dimodifikasi saat ia melewati badan Golgi. Lalu disekresi menggunakan sebuah vesikel melewati membran plasma ke lumen dalam jalur pencernaan. Protein dibutuhkan untuk hampir semua fungsi fisiologis tubuh agar dapat bekerja dengan baik, seperti memecah partikel makanan dalam pencernaan. Dan juga proses transkripsi dan translasi ini memungkinkan terjadinya produksi protein tersebut. Nah, sekian video kami mengenai ribosom dan sintesis protein. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.